Jadi ini kami ambil studi kasus saja ya. Kebetulan di yang dekat-dekat saja di tempat kami aja sebagai salah satu studi kasus nih. Jadi di sini pengembangan kawasan tepian air atau jadi kawasan tepian air apakah harus tadi kan yang kemarin kan sudah saya katakan bahwa bisa di badan air, bisa di tepiannya atau bisa juga di daerah sepadannya, daerah sempadan. Jadi dan pengembangannya juga bisa berdasarkan macam-macam, bisa untuk rekreasi, untuk masalah budaya dan sebagainya, heritage, sebagainya. Next. Ya, ini yang kemarin ya. Jadi dalam hal ini kita memperhatikan beberapa aspek, kemudian juga kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Akhirnya sampai muncul adanya rekomendasi guideline pengembangan kawasan dan sebagainya. Jadi nanti itu yang ini bisa next. Nah, ini kemudian studi kasus waterfront dengan didesain di Kampung Badik Laweyan. Jadi ini kebetulan ini saya ambil salah satu karya dari mahasiswa kita juga, mahasiswa teman Anda dulu, Mas Sandi ya. Kebetulan Mas Sandi itu ini tugas akhirnya salah satunya mengembangkan kawasan tepian air sungai di kampung kami ya, di kampung kami. Kemudian ini salah satu untuk studi kasus saja. Dan ini kemudian kita ternyata memang untuk pengembangan kawasan itu bisa juga tidak hanya yang di tepi sungai, tapi sedikit di daerah sepadan sungai, kemudian dan juga bisa terkait satu dengan yang lain dalam satu konsep secara garis besar pengembangan suatu kawasan. Jadi pengembangan suatu kawasan salah satu sub bagiannya adalah waterfront design, kawasan tepian air. Jadi seperti di kampung kami itu ini hanya untuk memudahkan untuk studi kasus saja ya. Studi kasusnya mudah untuk ambil kampung di Laweyan. Laweyan suatu kawasan 24 hektar, tetapi memang di situ dikonsep sebagai suatu kawasan industri batik, di mana industri batik kemudian dikembangkan sebagai kawasan wisata kreatif dan sebagainya. Di situ banyak elemen yang dikembangkan, termasuk ada rumah-rumahnya, lingkungan binaannya, ada home industrinya, ada sosial budaya, kemudian juga ada seni pertunjukannya, sejarah dan sebagainya, dan salah satu dan juga alam. Jadi kombinasi antara alam dan budaya yang sering kita sebut pusaka sojana. Nah, alamnya karena ini juga di tengah kota dan kebetulan di situ ada potensi sungai bersejarah. Nah, dari sinilah sungai itu diupayakan untuk bagaimana ditata di sedemikian rupa sehingga itu nanti juga menjadi satu aset wisata kreatif yang bermanfaat yang bisa diandalkan di kawasan tersebut. Kebetulan kalau ini petanya untuk sebagai contohnya kita ambil dari peta ya karyanya Mas Andi itu aja. Tapi nanti bisa kita gali dari beberapa aspek. Di situ ada bagaimana keterkaitan antara tepi sungai satu dengan yang lain, tepi sungai kemudian dengan kawasan di sekitarnya, kemudian dan masih banyak hal sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak bisa kawasan tepian sungai atau kawasan tepian air itu berdiri sendiri, tapi bisa juga didesain kemudian dikaitkan dengan tema kawasan keseluruhan yang baru dikembangkan. Ya ini memang tergantung situasi, kondisi, potensi daerah yang akan kita kembangkan. Mungkin bisa juga satu kawasan yang memang potensinya kurang menjanjikan,
Bisa juga hanya dikembangkan secara terbatas, hanya di tepian sungainya atau di tepian airnya, di tepian danaunya dan sebagainya. Tetapi menurut saya kalau betul-betul kita gali, semua kawasan itu punya potensi. Tinggal dari sisi mana kita mengembangkan, kita mengkonsep, menghubungkan satu dengan yang lain. Sehingga apa? Sehingga pengembangan kawasan, desain kawasan itu antara kawasan satu dengan yang lain itu tidak terputus, ada satu kesinambungan dan saling mendukung. Itulah yang menurut saya yang cukup penting. Oke, next. Nah, sekarang itu kan ada satu karakteristik yang non fisik. Yang kemarin kita bicarakan fisik, sekarang yang non fisik, aktivitas penduduk. Aktivitas penduduk dipengaruhi oleh karakter penduduk dan fungsi utama kawasan. Jadi pemanfaatan kawasan tepian air dalam hal ini harus menjaga kualitas air. Jadi bagaimana aktivitas penduduk itu juga harus menjaga kualitas air, menyediakan ruang terbuka, mendesain pencapaian yang mudah untuk menuju ke kawasan tepian air tersebut. Serta kalau di situ memang dikembangkan yang cukup harus dipikirkan yaitu mengantisipasi kemungkinan terjadinya dampak pembangunan yang negatif yang harus kita antisipasi. Tapi salah satu yang cukup krusial antara lain menghindari, kalau di lalu lintas itu menghindari kemacetan. Jadi area parkir itu memang harus sebaiknya juga tersediakan, kemudian akses juga harus dipikirkan. Jadi ini juga sangat tergantung dari fungsi utama kawasan. Kan sekarang misalnya suatu kota dilalui oleh sungai, di mana sungai itu melintas di beberapa kampung. Ada juga misalnya kalau kebetulan ini lewat Laweyan, sebagai fungsi utamanya Laweyan itu sebagai kawasan industri batik heritage ya, kaitan dengan pusaka yang harus dilestarikan. Kemudian bisa dengan adanya wisata kreatif. Jadi ini suatu kawasan kampung batik dengan satu di mana unsur heritage-nya itu sangat kental, harus ada pelestarian, tapi juga bisa digunakan sebagai kawasan wisata kreatif. Mungkin berbeda lagi dengan kampung sebelah atau kampung yang lainnya yang dilewati sungai. Mungkin di sana potensinya tidak di masalah heritage, mungkin tidak menutup kemungkinan masalah misalnya edukasi tapi edukasi tentang ya lingkungan atau edukasi tentang apa ya tergantung dari potensi. Biasanya kita menelusuri potensi suatu kawasan melalui sejarah, melalui toponim, yang itu sudah kalau nggak salah sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Jadi disinilah aktivitas penduduk ini sangat dipengaruhi oleh karakter penduduk serta fungsi utama kawasan. Nah, untuk karakter penduduk ini memang bukan sesuatu yang gampang. Kita harus betul-betul menyelami karena memang kalau itu misalnya di suatu kampung, untuk di penduduk di satu kampung itu Anda tahu juga bahwa di situ sangat heterogen, mulai ada yang pendidikan, ada sampai yang tidak berpendidikan. Kemudian dari selera, dari apa dan sebagainya. Dan ini menurut saya di mana-mana kalau kita mengembangkan suatu kawasan, khususnya di kawasan tepian sungai yang sangat dipengaruhi oleh kawasan sekitarnya, yang sangat krusial adalah karakter penduduknya, masalah sosial budaya, itulah yang paling sulit atau paling sangat krusial untuk harus ditangani. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah untuk diminta testimoni di kampung-kampung kreatif di Jogja. Pada waktu itu kita diskusi panjang lebar. Salah satu kesimpulannya memang yang paling sulit kalau mengembangkan suatu kawasan ya, apalagi menyangkut karakter penduduk adalah masalah sosial budaya. Dan ya inilah yang sehingga banyak juga dalam konsep pengembangan kawasan ya, itu akhirnya di mana di situ melibatkan komunitas, tetapi juga tidak bisa bertahan lama. Karena apa? Ya karena sering kalau sudah kawasan itu berkembang muncul satu konflik, Jadi ini betul-betul kalau Anda nanti mau mengembangkan suatu kawasan, khususnya kawasan tepian sungai yang berkaitan dengan kawasan sekitarnya,
yang diperhatikan adalah salah satu yang digarisbawahi adalah mengenai karakter penduduk. Ini. Oke, next. Nah, ini karakter penduduk dan fungsi utama kawasan. Nah, ini kemudian ini masalah pencemaran. Kebetulan kalau di tempat kami itu sungai itu menjadi sungai perbatasan. Sungai perbatasan di mana yang sebelah utara itu masuk Solo, utara sungai, selatan sungai masuk kabupaten lain di Sukoharjo. Dan ini memang paling rumit juga karena apa? Lintasan sungai melintas di mana dua sisi sungai itu dengan otorita administratif yang berbeda. Nah, inilah yang cukup sulit juga dalam arti di lapangan ya. Maka karakter inilah sangat penting untuk dipahami. Untuk misalnya di masyarakat itu sebenarnya sangat membutuhkan edukasi. Kita tidak bisa semata-mata hanya menyalahkan kamu salah, kamu salah. Nah, sejauh mana yang menyalahkan itu pernah mengedukasi atau belum? Nah, disinilah sebenarnya bahwa perlu adanya integrasi yang cukup kuat antara dunia pendidikan dengan masyarakat, bersama dengan pemerintah, dengan yang lain pihak. Karena apa? Masalah pencemaran itu nggak bisa hanya semata-mata ditangani melalui peraturan, melalui sanksi, melalui apa itu nggak bisa. Kami sudah berkali-kali, bertahun-tahun, sudah lebih dari 10 tahun lebih ya. Tetapi mesti selalu muncul permasalahan-permasalahan itu karena ini menyangkut karakter, menyangkut attitude, menyangkut sikap dari masyarakat. Jadi inilah yang harus dibangun, disadarkan bahwa pencemaran kalau kita berbuat sesuatu, bekerja itu tidak boleh merugikan pihak lain. Itu dari satu sisi menyangkut karakter. Tapi karakter ini pencemaran ini juga bisa dieliminir melalui suatu konsep desain kawasan. Selama ini sungai dan sebagainya itu sering dijadikan rumah atau halaman belakang dari suatu rumah. Jarang yang menjadikan sungai itu sebagai halaman depannya. Jarang yang menjadikan sungai itu sebagai potensi yang sebagai suatu bagian yang sangat berpotensial untuk dikembangkan. Nah, biasanya untuk kawasan-kawasan ini salah satunya menjadikan sungai itu sebagai depan rumah. Kemudian sungai itu dijadikan view utama, sebagai potensi juga untuk dikembangkan, untuk dijadikan objek wisata, jadikan dan sebagainya. Ternyata dengan tindakan-tindakan seperti itu juga bisa membantu menurunkan adanya pencemaran sungai, perusakan lingkungan dan sebagainya. Karena apa? Karena secara langsung tidak langsung masyarakat juga akan ikut mengawasi tentang keberlangsungan pelestarian alam ini. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi mungkin dari next ya, next. Nah, akhirnya di tempat kami itu salah satu upayanya yang pertama kali pada waktu kita mendirikan mengembangkan konsep ya kawasan itu, akhirnya kami dirikan pertama kali adalah ini bagaimana cara menangani limbah. Karena kawasan kami fungsinya sebagai kawasan penghasil batik. Kemudian bagaimana industri batik, kegiatan masyarakat, fungsi kawasan tersebut tidak mencemari sungai. Maka yang pertama kali kami bangun adalah instalasi pengolahan air limbah komunal. Pada waktu itu kerjasama dengan Jerman ya, dengan GDZ,
inilah yang pertama kali kami bangun, sehingga ini kita bangun di tepi sungai, termasuk di sepadan sungai, sehingga kami berharap limbah-limbah yang dari industri badai itu bisa kami olah di sini, kemudian baru kita buang ke sungai sehingga tidak mencemari. Sehingga jangan sampai dalam rangka mengembangkan suatu kawasan, khususnya kawasan tepian sungai dan sebagainya itu, kita ikut mencemari lingkungan. Maka sekarang kami mempunyai suatu konsep eco culture kreatif kampung, eco ramah lingkungan, culture berbasis budaya, tapi kita olah secara kreatif. Apapun yang kita lakukan, entah itu membuat desain, entah beraktivitas apapun, itu kalau bisa ramah lingkungan. Nah, ini meskipun memang belum bisa sempurna ya, karena ternyata memang tidak gampang untuk menata kawasan tepian sungai, kemudian aktivitas tidak mencemari itu tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi minimal sudah ada upaya ke arah pencegahan. Jadi inilah sebagai salah satu studi kasus di lapangan, kami sudah punya istilahnya pengolahan air limbah komunal, meskipun memang belum bisa 100% untuk menangani pencemaran, tapi minimal sudah ada usaha atau upaya itu. Next. Kemudian harus satu kalau tadi ya, misalnya hanya bagaimana tersedianya ruang terbuka untuk komunitas. Nah, itu kebetulan yang di atas itu ada di tepi sungai itu kita ada ruang terbuka untuk komunitas, komunikasi untuk kegiatan bersama komunitas dan sebagainya. Kemudian kita juga merencanakan adanya akses tepian sungai, yang nanti diharapkan itu bisa menjadi jalan inspeksi dan jalan untuk jalan-jalan untuk trek wisata kreatif. Nah, itu kebetulan digambar karya dari Komdes kalau nggak salah itu ya pada waktu itu, menelus tepian sungai ya. Kemudian bagaimana tersedia lahan parkir? Lahan parkir ini sudah ada lahan parkir dan sekarang akan dikembangkan lagi lahan parkir baru. Tapi minimal ini ada upaya-upaya untuk menghindari kemacetan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mengembangkan suatu kawasan, hal yang sangat krusial itu kita ada suatu aktivitas, ada kerumunan, tetapi jarang berpikir dampak yang kita munculkan dari aktivitas dan kerumunan tersebut. Biasanya yang paling krusial adalah masalah parkir. Dan masalah parkir ini memang kaitannya sangat panjang ya dengan sistem transportasi kota dan sebagainya. Memang di tempat kita belum bisa mengembangkan sistem transportasi kota yang optimal. Biasanya kalau di negara-negara maju itu sistem transportasi kota itu berbasis orientasi development ya. Jadi biasanya dibangun sub-sub pusat kawasan, orang dari pemukiman itu datang ke stasiun, itu bisa jalan kaki, stasiun sub kawasan ya. Kemudian dari sub kawasan ini menuju pusat kota, naik kereta api kota dan sebagainya. Jadi kalau di tempat kita kan enggak, di tempat kita itu kemana-mana karena sistem transportasi yang belum optimal, kemana-mana bawa mobil sendiri, bawa sepeda motor sendiri. Sehingga kalau mau ke pusat kota atau ke suatu aktivitas, sehingga semua kendaraan menuju ke situ, akhirnya macet. Jadi nanti pada waktu mengembangkan kawasan tepian air juga harus dipikirkan masalah-masalah adanya ruang terbuka, area parkir, adanya akses jalan yang mudah dan sebagainya. Next. Sosial budaya, aktivitas budaya masyarakat tidak boleh diabaikan karena menyangkut nilai-nilai sosial yang sudah tertanam di masyarakat. Aktivitas budaya secara garis besar digolongkan antara lain aktivitas rutin, ada event, ada upacara dan sebagainya. Nah, ini harus betul-betul dipelajari, dipelajari. Ini sebentar ya, sebentar ya Dek ya, sebentar ini ada tamu sebentar, saya minta izin.
Wah, ngapunten Dek ya. Halo, halo. Masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Oke, Dengar, jadi Pak. masalah sosial dan budaya ini ada yang sifatnya aktivitas rutin, ada event, ada upacara dan sebagainya. Nah, ini memang kita next. Nah, kalau di tempat kami itu kebetulan karena studi kasusnya Kampung Batik Laweyan, sosial budayanya semua itu yang paling dominan terkait dengan industri batik. Nah, ini yang harus diperhatikan bagaimana batik itu apa, karakternya apa, kehidupan orang-orang membatik itu seperti apa. Terus kalau apa yang bisa dijadikan itu yang terkait dengan dikembangkan menjadi salah satu wisata, orang datang bisa melihat proses batik, bisa belajar, bisa apa dan sebagainya. Terus itu dari sisi sosial, dari sisi budaya, kehidupan sosialnya bagaimana dan sebagainya sampai proses industrinya menghasilkan apa, apakah limbahnya sejauh mana, kemudian apakah limbah cair, limbah padat, sampai yang berupa asap dan sebagainya. Ini semua memang harus dipikirkan karena itu terkait dengan masalah aktivitas utama suatu kawasan. Tapi bisa juga di tempat lain yang dimana misalnya suatu kawasan di mana potensi utamanya kuliner. Nah, kulinernya apa saja, kemudian dari sisi apa yang bisa apa namanya bisa untuk aktivitas wisata, apakah orang bisa belajar kuliner di situ, kemudian juga limbahnya seperti apa dan sebagainya, proses bagaimana sistem distribusi bahan baku, penjualan dan sebagainya. Jadi ini memang semua itu terkait satu dengan yang lain, dan apabila itu dikembangkan terkait dengan suatu tepian sungai, sejauh mana kegiatan industri batik ini, kalau ini di tempat kami industri batik ini juga bisa dikembangkan di kawasan tepian sungai, misalnya di kawasan tepian sungai yang dimana di situ ada satu apa namanya sepadan sungai, di mana ada di sepadan sungai yang tidak boleh dibangun, ada tanah-tanah kosong, apakah boleh di situ ditanami tanaman pewarna alami batik dan sebagainya. Kemudian sejauh mana apa namanya flora fauna yang ada di situ yang bisa dikaitkan dengan kehidupan perbatikan dan sebagainya. Jadi tema-tema inilah yang memang harus digali dan menjadi suatu perhatian khususnya untuk hal-hal yang kegiatan utamanya. Dan misalnya kalau di tempat kami memang batik, tetapi tidak menutup kemungkinan akhirnya muncul kegiatan sampingan, misalnya tentang bisa juga masyarakat itu beraktivitas karena banyak didatangi wisatawan, muncul adanya kuliner, ada munculnya resto, munculnya ini dan sebagainya. Kemudian juga muncul homestay, kemudian juga ada juga yang mau mengembangkan homestay di tepi sungai. Sejauh mana orientasinya, kemudian dan sebagainya, sejauh mana homestay tersebut bisa dihubungkan dengan aktivitas utama batik dan sebagainya. Jadi ini kegiatan utama ini betul-betul harus digali dan sejauh mana bisa menghubungkan antara alam sejana dengan kegiatan budaya ini menjadi satu keselarasan dalam satu sistem. Jadi tadi ya sosial budaya ini kebetulan kalau di tempat kami mempunyai suatu prinsip apapun yang ada di tempat kami itu bisa dihubungkan dengan batik, juga termasuk tepian sungai. Salah satu contohnya kami bisa menceritakan, oh sungai ini dulu sangat historis karena dipakai oleh para pedagang batik dulu dari sini menuju Bengawan Solo, baru menuju ke Pantai Utara. Sejauh mana kemudian ini dulu juga untuk proses mencuci, juga mencuci tetapi tidak mencemari lingkungan, juga untuk menjemur, mencuci, kemudian untuk apa namanya airnya juga untuk bisa dipakai untuk industri, kemudian ya sebagai macam-macam, sehingga semua aktivitas itu kalau bisa dihubungkan dengan aktivitas utamanya. Jadi potensi airnya, potensi kawasan tepian sungai pun bisa dikaitkan dengan potensi aktivitas sosial budaya utama yang ada di suatu kawasan. Ini penting, sehingga sosial budaya ini perlu dipelajari secara khusus. Next.
Nah, ini juga sejauh mana ada event dan upacara, event-event tertentu bisa diselenggarakan di tepi sungai. Kemudian ini juga diselenggarakan di tepi sungai. Kemudian ini di belakang rumah-rumah yang itu kan sungai. Kemudian ada satu upacara, acara tertentu di titik tertentu yang di mana itu juga sebenarnya kalau dihubungkan dengan sungai pun masih memungkinkan. Jadi ini event-event seperti ini juga perlu dipikirkan. Event-event itu apakah event bulanan, event tahunan, atau 3 bulanan, atau event mingguan. Sekarang di tempat kami ini baru ada suatu upaya di tepian sungai itu ada satu namanya event mingguan, di mana ada pasar kuliner, di mana juga akhirnya masyarakat bergerak dan bisa membiayai dirinya sendiri. Oke, next. Kemudian ekonomi ya. Keberlangsungan pembiayaan atas pembangunan kawasan perlu berkesinambungan, sehingga dalam hal ini itu adanya suatu swadaya masyarakat. Suatu kawasan, ada penataan suatu kawasan tepian sungai, kemudian dikembangkan menjadi suatu kawasan wisata kreatif. Tapi jangan lupa bahwa kawasan itu harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Maka salah satu upaya adalah adanya kerjasama yang baik dari berbagai sektor, termasuk dari penduduknya, kemudian dengan kerjasama dengan pihak lain dan sebagainya dari sisi ekonomi, kemudian supaya apa mereka itu bisa sustain, bisa kalau hanya menggantungkan dengan bantuan-bantuan tertentu. Itu mungkin itu sangat terbatas ya pengembangannya. Tapi kalau masyarakat bisa berdikari, berswadaya sendiri, ada aktivitas yang mendatangkan keuntungan dan sebagainya, itu biasanya kawasan itu akan sustain, akan berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi ini Anda perlu pada waktu mengembangkan suatu kawasan tepian sungai itu juga harus memikirkan hal tersebut dari sisi ekonomi. Budaya, sosial penting, tetapi jangan lupa ekonomi juga penting. Next. Nah, dari sini tadi ya ada satu acara festival, kemudian yang di bawah itu ada festival, kemudian di situ ada keramaian, ada orang jualan, kemudian ada pasar tiban, laku dan sebagainya. Jadi ada edukasi. Kadang-kadang kami ada juga membatik di tepi sungai, membatik di ini, kemudian ada pertunjukan, ada ini dan sebagainya, kegiatan bersama, misalnya mancing bersama, di situ mendatangkan crowd ya, keramaian dalam arti yang positif. Di situ akhirnya muncul suatu kegiatan di mana kalau itu bisa rutin memunculkan ada orang jualan dan sebagainya, sehingga ekonomi masyarakat berkembang. Sehingga disinilah yang kita harapkan kawasan tersebut bergerak dan ekonominya pun juga bergerak. Next. Ini juga ada upaya pembelajaran batik. Pembelajaran batik juga kadang-kadang kami juga mengadakan suatu wisata batik, menelusuri di desa, menelusuri kampung, tepian sungai, apa dan sebagainya. Masyarakat kita, wisatawan kita ajak muter-muter untuk kita jelaskan potensi kampung dan sebagainya, dan juga menyusur sungai meskipun belum bisa optimal kalau dalam menyusur sungai karena memang kami belum bisa secara tuntas meredesain kawasan tepian sungai. Tetapi ternyata bisa diceritakan juga dulu di tepi sungai ini bermukim pekerja-pekerja batik dengan segala macam aktivitasnya. Mari kita telusuri kawasan-kawasan tersebut, kita ceritakan. Yang penting kalau wisata adalah telling story-nya. Anda bisa juga menata satu kawasan tepian sungai yang ada cerita historisnya, kemudian Anda ceritakan. Wisatawan itu yang penting ada cerita dan itu fakta ya, dan itu real, asli, asli lokal. Biasanya sekarang adalah konsepnya adalah lokal yang mengglobal. Dan edukasi itu bisa menyentuh berbagai macam.
ada juga yang anak-anak SD, SMP, pelajar, mahasiswa dalam, luar, dan sebagainya. Dan ya, itu ternyata apa? Ternyata keunikan lokal itu menarik. Dan itu kalau Anda menata kawasan tepian sungai itu juga bisa diterapkan di kawasan-kawasan tersebut untuk didesain sedemikian rupa, mengeksplor, menampilkan potensi budaya lokal dikemas sedemikian rupa, mendatangkan orang untuk datang ke situ, wisatawan baik lokal maupun asing. Akhirnya apa? Akhirnya ekonomi bergerak. Kalau ini terus-menerus, akhirnya kawasan itu bisa membiayai dirinya sendiri. Nah, ini seperti itu. Next. Nah, ini kan tadi ada festival itu juga secara langsung tidak langsung juga mendatangkan crowd, mendatangkan keramaian. Kemudian di situ ada ada yang jual makanan, jual kerajinan, ada pertunjukan, ada ini diskusi, apa pameran, apa dan sebagainya. Dan inilah yang bisa mendatangkan keuntungan secara di samping budaya, ada juga ekonomi ya. Dan inilah yang perlu dipikirkan. Apakah ada nanti kalau Anda meredesain satu kawasan tepian sungai atau tepian danau, tepian apa misalnya ada festival danau apa, festival sungai atau festival apa nelayan atau festival apa kalau itu di tepi pantai dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu digali dan dikembangkan berbasis budaya lokal sehingga supaya mendatangkan bisa menggerakkan roda ekonomi setempat. Next. Nah, dari tadi ada kira-kira ada pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi sebelum yang lain. Belum? Mungkin bisa dilanjutkan dulu, Pak. Ya? Gimana? Dilanjutkan dulu saja, Pak. Oh ya, sekarang mungkin ke aturan-aturan ya, peraturan dalam mengembangkan satu kawasan. Memang kita nggak boleh sembarangan, kita harus mengikuti perda yang berlaku. Bagaimana perda untuk melindungi lingkungan, pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif dan sebagainya. Jadi memang itu sebenarnya ada juga di perda itu pemanfaatan pembangunan kawasan tepian sungai. Nah, itu masing-masing daerah berbeda-beda dan sesuai dengan geografis, topografisnya, kemudian juga kondisi sungai atau juga danau, laut, kondisi laut pun juga berbeda-beda. Jadi aturan-aturan ini perlu juga dipikirkan. Next. Dan di sini kan ini sebagai salah satu ilustrasi aja. Satu daerah aliran sungai, kemudian dari gunung sampai ke pantai, di daerah mana daerah resapan air, pemanfaatan air, daerah penghasil air, kawasan pabrik air itu kawasan lindung dan sebagainya. Kawasan penyangga, kawasan budidaya, kawasan lindung pantai. Jadi ini sebenarnya semua itu harus terintegrasi satu dengan yang lain. Harus terintegrasi satu dengan yang lain. Tidak boleh terputus-putus. Maka memang harus hati-hati, apalagi kita membangun ya seperti dulu ada di daerah Jogja ya, di daerah Jogja di kawasan mendekati Gunung Merapi itu daerah Pakem di sana itu akan dibangun satu universitas, tapi memang itu sebenarnya satu daerah lindung juga, satu kawasan yang memang semakin itu satu kawasan pabrik air bisa dikatakan. Tetapi pada waktu itu memang terjadi pro kontra dan sebagainya.
Jadi jangan lupa bahwa ini juga harus diperhatikan. Kalau kita sekarang misalnya di kawasan Karanganyar ke daerah daerah sana itu Gunung Lawu, daerah kawasan di sana itu harus hati-hati, betul-betul harus hati-hati. Karena apa? Karena itu memang untuk pengembangan kawasan, tapi juga masalah apa namanya kawasan lindungi juga harus diperhatikan, apalagi untuk satu bangunan-bangunan yang nanti bisa menghadirkan kerumunan bangunan yang lain. Contohnya misalnya ya, ada satu objek misalnya universitas ya, satu universitas. Jangan lupa kita tidak hanya memandang satu universitas, tetapi misalnya universitas itu setelah itu tumbuh berkembang, Anda jangan lupa kiri kanannya juga berkembang, ada kos-kosan, ada ini, ada hotel, ada ini apa dan sebagainya. Ya, inilah yang harus betul-betul harus hati-hati, apalagi di kawasan pabrik air atau kawasan lindung ini ya, sehingga memang kalau nanti sampai sering ya terjadi ada banjir itu nggak bisa hanya dilihat dari sisi hilirnya saja, dari hulunya seperti apa, apakah pohonnya sudah banyak ditebangi, apa ini apa dan sebagainya. Ini akan berakibat terhadap hilirnya. Apakah di sana sudah banyak pembangunan dan sebagainya sehingga resapan airnya kurang dan sebagainya. Dan ini menurut saya peraturan-peraturan ini betul-betul sebaiknya harus apa namanya diperhatikan. Ya. Apalagi pada waktu kita menata kawasan tepian air. Ya. Sejauh mana peraturan-peraturan tersebut yang itu bagi si arsitek itu biasanya pada waktu akan membangun masalah peraturan ini menjadi baku. Jadi kalau kita itu juga misalnya ada pada waktu mengkaji suatu bangunan di Solo yang akan dibangun, pertama kali mesti mengenai peraturan bangunan, apakah memenuhi garis sempadannya, apakah memenuhi apa namanya KRK-nya tentang macam-macam tentang resapan airnya, tentang koefisien dasar bangunan, HR-nya dan sebagainya itu mesti dikaji pertama kali. Begitu itu muncul satu hal yang sedikit tidak pas, itu mesti akan berakibat yang lain-lain mesti untuk mengulang. Dan itu sering kami dapati di bangunan-bangunan. Dan yang paling krusial memang yang sering kalau kita mengkaji satu bangunan-bangunan yang akan dibangun itu kaitannya dengan koefisien dasar sama koefisien dasar hijau, kemudian korelasinya dengan parkir dan sebagainya. Jadi di sini arsitek akan bangun biasanya peraturan-peraturan bangunan dulu inilah yang harus dipelajari. Next. Nah, sekarang untuk tema pengembangan. Tema pengembangan ini apa? Bisa ekologi dan iklim, bisa sejarah, bisa sosial budaya, bisa apa dan sebagainya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Sebentar ya, sebentar. Ya, next ya. Nah, tema pengembangan ini menyangkut masalah ekologi ya kalau salah ya. Jadi masalah lingkungan. Masalah lingkungan kebetulan kalau di tempat kami ini bagaimana menyangkut lingkungan tepian sungai yang dimana memang tadi sudah saya jelaskan juga terkait dengan masalah perbatikan. Dari sisi mana
Dan ini bukan suatu yang mudah, karena menyangkut kehidupan masyarakat, sosial, budaya yang tadi saya sampaikan. Jadi tema pengembangannya dan ini menyangkut kesadaran, menyangkut kehidupan sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi bisa juga, dan sekarang yang baru kami rencanakan adalah bagaimana memanfaatkan potensi tumbuh-tumbuhan yang ada ini kan temanya ekologi ya, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar tepian sungai, khususnya bambu. Beberapa kemarin saya baru saja ketemu dengan ketua komunitas bambu nasional ya, dan ternyata bambu itu memang luar biasa. Bambu itu bisa menjadi ternyata setelah diriset ternyata di samping kekuatan dan mempunyai fungsi yang lain. Maka inilah yang akan kami kembangkan, penataan kawasan tepian sungai di mana bambu sebagai salah satu pohon unggulannya. Karena apa? Setelah kami diskusi panjang lebar dengan para ahli bambu, ternyata kalau itu diolah secara optimal, kekuatan daya tarik bambu itu juga bisa melebihi tarik baja. Kekuatan tekannya juga bisa melebihi kekuatan beton. Dan ternyata bambu itu juga mulai dari akar sampai daunnya, sampai bahannya itu juga sangat bermanfaat dan bisa juga mengeluarkan enzim-enzim tertentu yang itu sangat bermanfaat untuk kesehatan, yang selama ini jarang kita ketahui. Dan ternyata ya cuma permasalahannya sekarang itu kami beberapa waktu yang lalu yang selalu saya ingat, saya punya diskusi dengan seorang, dia mendapat pesanan tusuk gigi dari bambu, tusuk gigi ya, tetapi nggak bisa melayani karena ketersediaan bambu di Indonesia itu sekarang menipis, sudah diambil oleh negara tetangga. Ternyata ya memang benar, kita tidak pernah ada orang yang istilahnya itu menanam bambu. Kalau orang memotong bambu memang banyak, tapi kalau menanam bambu jarang. Nah inilah kebiasaan-kebiasaan inilah yang perlu dibudidayakan untuk ternyata bambu itu tanaman tropis, tanaman juga salah satu yang potensial di Indonesia, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Dan kita ternyata tusuk gigi dari bambu itu pun juga itu juga mengandung enzim juga untuk kesehatan dan sebagainya. Nah ternyata banyak manfaatnya. Dan ternyata juga bisa juga untuk barier untuk menahan erosi dan juga menahan air, sehingga sewaktu-waktu kalau musim kemarau di mana aliran sungai itu juga airnya surut tapi tidak kering kerontang. Karena karena akar-akar bambu itu juga akan mengeluarkan air sehingga sungai-sungai itu tidak kering kerontang. Jadi ini penataan tema pengembangan kawasan tepian air ini sebenarnya bermacam-macam tergantung dari potensi lingkungan setempat. Kebetulan kalau di tempat kami sebenarnya yang cukup kuat adalah tumbuhnya pohon-pohon bambu yang luar biasa yang sampai sekarang belum dimanfaatkan. Mungkin di tempat lain akan berbeda juga. Next. Nah, kemudian bisa juga ini kebetulan tema sejarah, macam-macam juga. Ternyata bahwa kalau kebetulan di tempat kami sungai tersebut sangat bersejarah, di mana di titik-titik tertentu disitulah ada suatu event, suatu peristiwa-peristiwa bersejarah yang luar biasa yang bisa diceritakan. Ada titik-titik tertentu, di sini tempatnya dulu ada bandar, kemudian di titik ini ada ini dan sebagainya. Yang itulah yang akan dirangkai menjadi suatu cerita. Dan pernah saya itu masih sampai sekarang pun masih ingat berkali-kali saya pada satu saat pernah datang di daerah di dekat di Malaka di Malaysia itu.
kami dibawa ke suatu istana, kemudian di belakang istana itu ada sungai. Diceritakan sungai itu dulu tempat berlayar, tempat berlabuhnya ini, tempat mengangkut barang-barang dari kerajaan ini sampai ke pantai dan sebagainya. Diceritain dari A sampai Z. Tapi saya juga masih bingung, bengong itu ya saya menikmati cerita mereka. Tapi yang saya hadapi itu ternyata bukan sungai, itu hanya sebuah parit. Tapi dulu katanya itu sungai lah. Ini kan karena mengalami pendangkalan, mengalami ini. Jadi telling story itu penting. Sehingga ini pengembangan satu kawasan ini coba Anda telusuri juga kalau itu daerah sungai, daerah tepian danau, tepian pantai, apakah kawasan-kawasan tersebut ada historinya. Dari sisi mana, apakah histori itu bisa diangkat menjadi suatu tema pengembangan penataan desain kawasan tepian airnya dan sebagainya. Dan masing-masing daerah mempunyai sejarah yang sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Dan itu merupakan satu keunikan lokal yang bisa dikembangkan. Next. Dan tadi potensi tradisi budaya dan sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Kebetulan kalau di tempat kami memang batik dan ya, sebetulnya tidak hanya batik, yang cukup kuat adalah tradisi-tradisi keislaman karena memang budaya kami Laweyan itu menjadi salah satu pusat kegiatan Islam yang sampai muncul adanya Serikat Dagang Islam. Nah, Serikat Dagang Islam dengan berbagai macam kegiatannya dan sebagainya, dan itu juga bisa dikaitkan dengan tepian sungainya, dengan aktivitas-aktivitas perdagangan dan sebagainya. Next. Nah, ini pengelolaan itu yang mungkin dari sini ada pertanyaan, Dek. Kita buka pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau Anda mungkin saya bertanya juga ya, apakah Anda juga, jadi nanti dalam konteks waterfront design ini kami akan masuk ke studi-studi kasus. Jadi untuk tugas-tugasnya ini masih banyak yang di luar kota atau sudah banyak yang di Solo ya? Ada yang Solo, ada yang luar kota, Pak. Yang di Solo udah berapa? 50% lebih? Halo? Belum tahu, Pak, kalau presentasinya. Belum tahu. Oke, ini ada pertanyaan yang ditanyakan, Dek. Halo? Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak. Oh, belum ada. Mungkin bisa dilanjut dulu. Bentar.
Kita lanjutkan lagi. Sekarang merawat aset kawasan yang ada, branding kawasan, pelatihan SDM, riset dan pengembangan, promosi, kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi pengelolaan ini memegang peranan penting. Jadi biasanya orang itu boleh mendesain, bisa membuat sesuatu, tetapi maintenance-nya, perawatan, pengelolaan, inilah yang cukup sulit. Pengelolaan ini sangat menentukan sustainable suatu kawasan. Satu kawasan yang didesain secara sustainable harus ada pengelolaan yang baik. Jadi keberlanjutan, kesinambungan. Jadi perlu satu merawat aset kawasan yang ada. Tapi juga tidak hanya itu aja, perlu adanya branding, ada pelatihan SDM, adanya perlu riset dan pengembangan, ada promosi, kerjasama dengan berbagai pihak. Ini sangat menentukan keberlangsungan desain suatu kawasan itu bisa berlangsung berfungsi dengan baik. Next. Nah ini kan jadi misalnya ini kalau di tempat kami ada namanya yang garis merah itu Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan. Mungkin di tempat lain namanya apa? Itu komunitas. Ini komunitas, satu komunitas, kemudian di satu kampung atau satu desa itu ada kelurahan, mungkin ada organisasi yang lain, ada Pokdarwis ini kelompok sadar wisata atau yang lain. Itu tergantung dari atau BUMDes, itu tergantung dari kondisi masing-masing desa. Kemudian harus kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan media cetak, kerjasama dengan organisasi yang non pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, maksud saya itu bukan dunia usaha, ini dunia usaha yang lain dan sebagainya. Ini terintegrasi satu dengan yang lain. Nah, jadi begini, misalnya di situ ada pelatihan, pendampingan, ada bahan baku, ada peralatan, penjualan, promosi, branding dan sebagainya. Itu nggak bisa kita berdiri sendiri. Jadi kalau Anda menata satu kawasan, apalagi yang berbasis komunitas, itu memang harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Beda lagi kalau menata suatu kawasan itu milik private ya, milik pribadi. Itu biasanya itu satu pemodal, kemudian dia investasi, tetapi yang penting tetap meskipun itu milik private, milik pribadi, milik satu unit usaha atau apapun, tetap harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Tapi meskipun itu milik private, milik pribadi, itu biasanya dia juga nggak bisa berdiri sendiri. Biasanya bisa kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan media cetak elektronik untuk promosi, untuk misalnya ada suatu event, kemudian dipromosikan, ada didiskusikan, kerjasama dengan organisasi non pemerintah. Misalnya ada suatu hotel di mana di tepian sungai, kemudian dia menata, kemudian tapi nggak bisa dia hanya promosi sendiri, walaupun sekarang sudah ada media-media sosial yang, tapi tetap hubungan dengan pemerintah itu penting. Hubungan dengan bahkan dengan dunia usaha yang lain pun penting, saling adanya jejaring komunikasi dengan media cetak, elektronik dan sebagainya. Bahkan diperlukan juga adanya kolaborasi untuk ada pelatihan dan sebagainya, pelatihan pendampingan, dan itu biasanya misalnya kalau ada suatu hotel atau hotel di kawasan tepian sungai atau tepian danau, tepian pantai, hotel itu biasanya tergabung juga dalam asosiasi namanya PHRI, Asosiasi Perhotelan Indonesia itu ya. Kemudian Asita, nah ada restoran, ada asosiasi restoran dan sebagainya. Ya ada apa ini? Menurut cerita Bapak tadi yang apa? Jadi sejarah, sebentar. Tadi jadi sejarah itu lebih menarik daripada bentuk objeknya sendiri. Menurut cerita tadi, sejarah itu lebih menarik daripada bentuk objeknya sendiri.
Oh, jadi begini, bahwa terkait dengan sejarah. Jadi sesuatu itu, ini selalu saya jelaskan ya. Kadang-kadang ada barang, orang tidak bisa menjelaskan. Orang bisa menjelaskan, kadang-kadang barangnya sudah nggak ada kalau itu nggak dirawat. Barang itu bisa berupa bangunan, bisa berupa yang tangible, bisa yang intangible, dan sebagainya. Lebih penting itu bukan dalam arti konteksnya, yang ini kalau ini kriterianya itu lebih jadi sejarah itu lebih menarik daripada bentuk objeknya. Maksudnya ya kalau menarik, jadi kalau Anda misalnya ada suatu bangunan di tepi sungai atau di tepi pantai atau di tepi apa, dan itu cagar budaya, tetapi kalau Anda nggak bisa menceritakan, itu akan menjadi benda mati. Dan itulah yang terjadi hampir di tempat kami pun seperti itu. Banyak barang-barang bersejarah karena kami tidak bisa menceritakan dan banyak masyarakat juga yang tidak tahu itu bersejarah. Akhirnya barang itu nggak terawat karena ketidaktahuan kalau itu merupakan barang yang sangat penting, bangunan yang sangat penting, banyak yang digempur, banyak yang seperti ini dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak tahu sejarah. Dan ini sangat penting, meskipun barang itu hanya seonggok batu ibaratnya, seonggok batu. Tetapi kalau itu betul-betul bisa diceritakan, itu ada satu fakta otentik, histori yang sangat luar biasa, sangat penting, nilainya akan menjadi luar biasa. Jadi sebenarnya yang kami maksud di sini, antara satu dengan yang lain, antara barang dan cerita itu sebenarnya sangat terkait. Sangat terkait. Sesuatu itu baru mempunyai arti kalau ada barangnya dan bisa diceritakan. Kadang-kadang kita bisa cerita barangnya sudah hilang, kadang-kadang kita ada barangnya nggak bisa cerita, sehingga ini nggak bisa dipisahkan. Sehingga dalam konteks hal ini, kalau Anda mau mengembangkan suatu kawasan tepian air, lihatlah dulu apakah di kawasan-kawasan tersebut ada barang-barang, entah barang, entah bangunan, entah dalam bentuk apapun, yang itu mempunyai nilai histori. Karena dengan mengetahui itu nilai histori, itu sesuatu itu menjadi sangat penting dan luar biasa, sangat luar biasa. Nah, di tempat kami pun ada hal-hal yang seperti itu. Meskipun sekarang itu bisa dikatakan. Jadi di tempat kami itu dulu ada yang namanya bekas bandar. Tapi dan di situ bekas bandar itu ada batu bata yang besar-besar sekali. Tetapi karena masyarakat itu kurang paham pada waktu itu, ini sebenarnya apa toh? Banyak juga batu bata itu juga yang diambil. Karena maksudnya diambil dalam arti entah secara tidak sengaja atau seperti apa, mungkin rusak atau apa. Tapi kalau itu tahu di situ tuh dulu bandar tahun abad 1500, maka akan hati-hati dan itu dijaga supaya tidak rusak dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya tidak bisa dipisah antara cerita dengan barang. Dan memang cerita itu lebih menarik. Sebagai salah satu contoh yang saya ceritakan tadi, saya diceritai di belakang istana itu, di sini dulu tuh sungai, dari sini berlayar menuju ke pantai, mari kita telusuri sungai. Sebenarnya saya menelusuri selokan, seperti menelusuri parit. Tetapi dia cerita, dulu seperti ini, mengapa sekarang menjadi seperti ini. Nah, itu telling story itu menjadi sangat penting, tapi catatan di garis bawahi, itu harus objektif, real dan itu fakta, dan itu sangat menarik. Nah, mungkin bisa dipahami, Dek Arif. Dan itu dulu di tempat kami di tepi-tepi sungai, di tepi itu juga di rumah-rumah di kawasan itu banyak juga
papan-papan nama industri batik tempo dulu itu hanya diletakkan aja di halaman kehujanan apa. Mereka nggak tahu kalau papan nama itu sebagai suatu bukti eksistensi batik mereka tahun-tahun puluhan tahun yang lalu, tahun 30, tahun 40. Itu histori yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena apa? Saya itu pada waktu batik itu mau diakui oleh UNESCO, disinilah sebenarnya titik balik kesadaran kami. Pada waktu batik itu akan diakui UNESCO tahun 2009, kebetulan akan di Abu Dhabi ya, di Abu Dhabi dideklarasikan ya. Kami itu kedatangan media elektronik dari Timur Tengah, Al Jazeera TV, bertanya kepada kami sejauh mana, apa benar bahwa batik itu di Solo, di Indonesia itu sudah turun-temurun, sudah lama sekali. Nah, dari situlah kami baru tahu, alhamdulillah kami masih punya segudang arsip-arsip yang belum kami bongkar, dan itu adalah arsip-arsip yang menunjukkan badik-badik tempo dulu, aktivitas tahun 30, tahun 40, dari pelabuhan, dari ini dan sebagainya, ada catatan-catatannya dan sebagainya. Dan dari situlah kami baru menyadari ternyata betapa pentingnya data-data ini, betapa pentingnya dokumen-dokumen, dan kita sebenarnya kita itu sangat lemah di situ, dan ini selalu saya sampaikan ya, karena kami berkeliling kemana-mana itu biasanya yang disampaikan itu hanya secara fisik, tetapi kurang didukung adanya dokumen-dokumen, adanya dan kadang-kadang ada suatu cerita pun yang tidak berdasarkan suatu dokumen, dan dokumen yang sangat otentik dan itu real dan itu otentik khas lokal mereka itu sangat menarik dan nilainya luar biasa. Dan barang, meskipun itu barangnya bagus, tapi nggak bisa diceritakan, atau bangunan yang nggak bisa diceritakan. Dalam arti konteksnya, kalau itu betul-betul bangunan bersejarah, itu nilainya betul-betul kurang berarti. Hingga sekali lagi saya tekankan, sesuatu itu baru berarti ada barangnya dan bisa diceritakan. Dan kalau Anda menata satu kawasan tepian sungai, tepian danau, tepian pantai, harus hati-hati. Yang Anda tata ini apa? Harus dipelajari dulu. Ini suatu kawasan yang Anda kembangkan, mau Anda rehab, Anda ini, entah itu sebenarnya tidak hanya di tepian sungai. Perlu dipelajari dulu kalau Anda membangun sesuatu. Bisa dipahami deh ya. Oke. Nah, di sini memang ada perlu ya kerjasama yang terintegrasi satu dengan yang lain, nggak bisa lepas ya satu dengan yang lain. Oke, next. Nah, ini kalau kebetulan di tempat kami yang tangible, kami melestarikan tempat-tempat ibadah. Jangan lupa bahwa ini satu tempat-tempat yang bersejarah. Di Masjid Langgar Makmur, disitulah dulu markas pasukan Hizbullah. Di Langgar Laweyan, disitulah juga dulu ini diresmikan oleh Bung Karno pada waktu itu untuk perjuangan, untuk apa dan sebagainya. Langgar Laweyan itu juga markas Hizbullah. Masjid Laweyan yang di belakang, yang di bawah itu, yang kanan itu juga itu dulu masjid tertua di Jawa Selatan sebelum 250 tahun sebelum Solo, sebelum Jogja dan sebagainya. Dan kebanyakan orang nggak paham tentang histori itu, sehingga apa? Kadang-kadang kalau kita sampai pada suatu saat ya, saya tanya juga kepada yang berwenang, Bu, Pak, kalau kita mau menata tepian sungai, kebetulan di situ ada bangunan-bangunan yang dicurigai ditengarai sangat bersejarah, apakah harus digempur atau diundur? Tidak, itu tetap harus dipertahankan, cuma secara teknis bagaimana penataan tepian sungainya itu supaya secara teknis bisa ditanggulangi. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya artefak-artefak itu. Nah, kadang-kadang saya juga
juga kadang-kadang prihatin juga, banyak juga masyarakat yang tidak tahu sejarah kampungnya sendiri aja nggak tahu sejarah ini. Jadi baru saja kemarin kami diundang di Badan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kami diminta untuk testimoni baru kira-kira seminggu yang lalu ya, seminggu yang lalu. Di situ muncul kebetulan kami mewakili Kampung Batik Laweyan. Kemudian ada 4 kampung, ada Kampung Geduk, Kampung Dolanan, ada Kampung Jamu. Nah, disitulah saya sempat apa namanya ya, meneteskan, saya terenyuh sampai menangis di Kampung Dolanan itu ya, itu ternyata apa yang beraktivitas bikin-bikin dolanan tempo dulu itu orang-orang yang sudah tua, umurnya 75 tahun, ibu-ibu juga, dan mereka masih bertahan dengan tradisi, mempertahankan tradisi, membuat, berkarya, dan sebagainya. Dari situ saya melihat itu hampir menangis ya. Karena apa? Mereka masih kokoh ya dari sisi juga untuk mencari ekonomi, tapi juga melestarikan. Karena apa? Banyak juga yang tidak disadari bahwa permainan-permainan tradisional itu sebenarnya luar biasa. Mereka permainan tradisional itu tidak hanya mengasah kita ke kreativitas, tapi ke gerakan, sampai ke ada persatuan, ada komunikasi dan sebagainya. Sekarang memang bergeser ke digital ya, tetapi itu dari sisi komunikasi dengan orang lain, dari sisi apa namanya gerakan, sisiannya itu kurang berkembang. Dari situlah sehingga aset-aset yang ada, yang itu sifatnya itu histori, sifat apa itu juga harus dirawat. Apalagi nanti kalau Anda mengembangkan suatu kawasan tepian sungai. Jadi apalagi di kawasan-kawasan heritage, karena kan pengembangan waterfront ini ada juga yang berbasis heritage, kemudian yang ada yang mixed use dan sebagainya. Dan biasanya kawasan-kawasan tepian sungai, kalau tempo dulu itu jangan lupa bahwa sungai itu merupakan jalur utama transportasi sebelum jalan darat itu ada. Sehingga kadang-kadang banyak juga kita temui di kawasan-kawasan tepian sungai atau itu bangunan-bangunan yang bersejarah. Jadi itu harus dirawat lah, harus dirawat. Yeah, next. Yang intangible. Kebetulan kalau di tempat kami masalah batik di Kampung Batik. Tadi kan studi kasusnya Kampung Batik ya. Di tempat kami, nah yang intangible pun juga harus dirawat. Jauh mana keterkaitan budaya ini, gimana? Karena inilah yang akan menarik, akan bisa menjadi mendongkrak ekonomi lokalnya. Sehingga kawasan yang kita tata itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Di samping budaya kita juga lestari, budaya kita itu menjadi daya tarik yang luar biasa terhadap orang-orang yang ingin tahu. Jadi jangan lupa bahwa merawat aset yang intangible pun juga luar biasa. Karena apa? Ini yang kami alami sendiri dari kata-kata batik, kami bisa lebih dari 20 aktivitas. Misalnya yang sekarang saya alami, misalnya dari batik ini bisa orang bicara tentang limbahnya, teknik kimia masuk, teknik lingkungan masuk, belum ke masalah desain, tekstil masuk, belum ke masalah kainnya, belum ke masalah banyak sekali, sampai belum satu aktivitas mesti membutuhkan ruang, jadi ruang-ruang yang spesifik. Ruangnya belum ke masalah arsitekturnya, belum ke urban desainnya, belum ke histori, belum filosofinya, belum, dan itu pun bisa dijadikan suatu aktivitas yang menarik. Seperti di tempat kami ada juga wisata batik teruntum. Wisata batik teruntum, kita datang ke satu wisatawan, dikumpulkan dalam satu guest house, dalam satu homestay. Di situ diceritakan proses pembuatan batik teruntum, artinya teruntum itu apa,
Teruntum itu cinta kasih, kemudian menelusuri jejak-jejak batik teruntum, kemudian ada pertunjukan seni yang berbasis teruntum dan sebagainya. Dan itu baru satu tema, belum tema-tema yang lain. Sehingga inilah yang akan menggerakkan kawasan sebenarnya. Sehingga pada waktu Anda kalau Anda mau mengembangkan kawasan tepian sungai, tepian danau, tepian laut, coba Anda pelajari aset-aset yang intangible di situ apa. Masing-masing daerah itu mempunyai keunikan dan yang berbeda-beda. Mungkin di Bengkulu, mungkin batik di Bengkulu dengan batik di Solo juga beda. Mungkin di Rembang, di Lasem, di Pekalongan, di apa itu juga beda-beda. Kampung nelayan atau apa itu tergantung situasi kondisi. Jadi yang saya maksud di sini pada waktu Anda mau mengembangkan suatu kawasan tepian air baik yang tangible, yang teraga dan yang tidak teraga itu harus Anda amati. Dan kalau itu ada aset-aset yang perlu dilestarikan, rawatlah dengan baik dan kelola dengan baik. Dan desain Anda itu disesuaikan dengan kondisi yang ada dan bagaimana dan sejauh mana bisa aset-aset tersebut menjadi daya tarik. Next, branding kawasan. Nah kemudian kalau di tempat kami batik, mungkin di tempat lain apa? Di tempat lainnya apa? Nggak tahu. Kalau di tempat kami Laweyan Central Batik and Heritage of Java. Kemudian kami punya visi Laweyan Eco Culture Kreatif Kampung. Nah, itu sebagai branding. Branding itu untuk membranding masyarakat tentang di sana itu ada ini loh, di sini ada ini loh dengan satu image tertentu. Mungkin ada juga kampung ikan atau kampung apa ya, kampung sayur atau mungkin yang lain atau bisa juga kawasan tepian sungai entah apa kalau di Solo Bengawan Solo dengan potensinya di sekitarnya apa, kemudian kalau di Sungai Musi atau apa Ciliwung, Citarum apa dengan potensi-potensinya. Nah itu yang digali, yang potensi tersebut kemudian Anda branding, Anda sebagai sehingga orang begitu tahu, oh kalau X, oh itu daerah sana, kalau Y daerah itu dan sebagainya. Sehingga branding kawasan itu menjadi penting. Next. Pelatihan SDM. Pelatihan SDM ini juga penting. Karena bagaimana juga masyarakat itu juga harus ada pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Seperti ini yang kemarin baru saja kemarin di tempat kami ada pelatihan handicraft. Bagaimana membuat alat batik yang tidak dari tembaga tetapi dari kertas, stafnya itu bagaimana membuat kain-kain perca, kain-kain ini dibuat satu mainan tertentu untuk anak-anak dan sebagainya. Bagaimana mewarnai kain dengan zat alam, dengan daun mangga, dengan apa dan sebagainya. Bahkan ada juga kemarin itu pelatihan membuat ini mewarnai entah itu untuk fashion, entah untuk interior, tetapi zat warnanya dari tanah dan batu. Nah ternyata apa? Ternyata luar biasa. Alam lingkungan kita itu luar biasa. Sebenarnya entah tanaman, daun di sekitar kita, tanah, bebatuan, itu ternyata apa? Kalau kita tahu cara tekniknya, itu bisa kita manfaatkan. Sebagai contoh yaitu pewarnaan untuk kemarin itu ada juga bagaimana mewarnai untuk interior, satu hiasan untuk interior itu menggunakan tanah dan batu dan itu tidak luntur. Dan kemarin apa campurannya? Campurannya ternyata apa? Kemarin itu campurannya menggunakan kalau tidak salah kemarin menggunakan zat susu kedelai. Susu kedelai untuk dicampur dengan cairan dengan batu yang sudah digerus, dengan tanah yang digerus itu untuk dicampur, dioleskan. Ternyata masing-masing batu ya itu juga menghasilkan warna-warna tertentu. Nah, ini menjadi satu yang menarik. Jadi pelatihan SDM itu tidak hanya dari handicraftnya, tapi juga dari manajemennya sebenarnya.
perlu adanya bagaimana mengelola suatu usaha, bagaimana mengelola suatu perusahaan, bagaimana kalau Anda bikin hotel di tepi sungai, pengelolaan manajemennya seperti apa, dan sebagainya. Jadi pelatihan SDM, bisa pelatihan SDM untuk masyarakat, tapi bisa juga kalau itu perusahaan, pelatihan SDM untuk unit usahanya. Pelatihan, dan sebenarnya saya menyarankan tidak hanya pelatihan, pendampingan. Nah, ini baru saja kemarin di kampung kami ya, ada kegiatan seperti ini. Pas hari batik kemarin ya. Next. Riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan, di sinilah ada diskusi-diskusi bagaimana mengembangkan. Kebetulan juga ini karya mahasiswa elektro, kompor batik berbasis sel surya dan sebagainya, dikembangkan diri yang ramah lingkungan. Kemudian itu ada juga dengan masyarakat ekonomi Eropa, bagaimana ekoefisiensi, bagaimana mengelola perusahaan dengan efisien dan sebagainya. Ada kampung digital kerjasama dengan Telkom dan sebagainya. Ada riset-riset, ini penting. Menurut saya yang berbasis komunitas ya, karena kan Anda nanti misalnya mendesain suatu kawasan tepian air, di mana itu berbasis kawasan, harus mendatangkan komunitas, perlu juga ada riset dan pengembangan. Dan karena apa? Contohnya di tempat kami pun, kami itu ibaratnya buku tamu sudah habis 4 buku. Dan di situ kami lihat ternyata banyak orang yang melakukan riset, jangan lupa. Kadang-kadang orang itu ya, misalnya di satu perusahaan, di hotel atau di apa dan sebagainya, dipakai untuk kerja praktek, dipakai untuk ini dan sebagainya. Itu jangan kita lihat dulu, kalau itu jangan semata-mata langsung ditolak, ini mengganggu, enggak, tidak. Jangan lupa bahwa ada PKL, ada PKN, ada KKN, KKL, juga ada penelitian, itu sebenarnya secara langsung tidak langsung juga akan membantu kita terhadap sesuatu yang kita sendiri tidak lakukan, dan itulah yang akan membuat kita sustain. Sehingga dalam misalnya Anda dalam menata suatu kawasan, entah itu kawasan tepian air, yang di sungai, di danau, di laut dan sebagainya, perlu diadakan riset-riset dan pengembangan supaya apa? Supaya tetap dalam konteks pengelolaannya itu bisa lebih baik, dan kawasan yang Anda desain itu bisa sustain. Next. Promosi. Ini baru saja kemarin ya di tempat kami, promosi sekarang itu memang bisa promosi lewat flyer langsung, tapi juga bisa berbasis digital, berbasis online. Sehingga sekarang itu kan acara-acara di samping offline juga online, bisa dinikmati bisa lewat media sosial, Instagram, melalui YouTube, melalui apa dan sebagainya. Jadi ini satu promosi. Kawasan yang Anda tata itu juga perlu Anda promosikan. Anda menata suatu kawasan tepian sungai berbasis pasar apung, misalnya di situ ada aktivitas pasar apung setiap minggu, ini dan sebagainya. Ini suatu kawasan mixed use ya, tapi di situ ada aktivitas yang menarik karena sudah mentradisi. Di situ ada pasar yang setiap minggu, kemudian ada pasar apungnya dan sebagainya. Nah ini kalau tidak Anda promosikan, nggak mungkin orang mengetahui. Kemudian ada event-event di situ bisa offline, sekarang bisa ditambahi secara online. Jadi promosi ini sangat penting. Meskipun ini menurut saya cukup nggak gampang, nggak semudah membalik tangan. Apalagi kalau Anda menggerakkan industri-industri kecil itu tidak gampang ya. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini, itu membuat kita ini berpikir keras bahwa ternyata sosial media itu penting, berbasis digital itu juga penting, tidak hanya offline aja, online itu juga dan sebagainya. Yang inilah yang menurut saya kita agak sedikit terlambat untuk mengantisipasi ini. Dan saya masih sangat ingat pada waktu itu sebenarnya, tetapi mungkin
karena antisipasi follow up-nya aja yang kurang. Itu pada tahun 97 saya masih ingat, 97-98, ini sedikit cerita ya. Kami datang ke satu perusahaan komputer di Jakarta. Kemudian setahun itu di jalan pada waktu di jalan Sudirman di Jakarta itu. Kemudian setahun lagi kami datang ke sana. Saya tanya, loh Pak, itu tahun 98, 99. Pak, loh ini kok kantornya tambah kecil. Loh Bapak apa nggak tahu? Saya itu sekarang sudah bekerja online di rumah, di mobil, di ini. Sehingga tidak perlu banyak ruangan-ruangan yang lebar. Itu tahun 99. 20 tahun yang lalu. Dan sebenarnya ini sudah kami informasikan ke banyak pihak. Tetapi ya memang karena kita secara offline masih menjanjikan, kita agak terlena ya. Tahun 99 itu sudah ada peristiwa seperti itu. Dan baru kita rasakan setelah kita tuh pandemi seperti ini suatu kebutuhan mutlak. Karena kita nggak bisa bergerak secara leluasa, secara offline. Next. Ya ini masih yang tadi ya, ini yang baru kemarin ya, tapi kita bisa kita lihat secara offline terbatas, kemudian melalui online. Ya. Next. Nah, kerjasama dengan berbagai pihak. Kita perlu adanya kerjasama, menjalin kerjasama dengan pemerintah, dengan komunitas, kemudian dengan instansi-instansi lain yang non pemerintah, kemudian media cetak, elektronik dan sebagainya. Baru saja kemarin kami juga ditunjuk menjadi salah satu titik poinnya dari salah satunya Bukalapak Tokopedia kemarin itu. Kemudian dengan Telkom 99 dengan sebagainya. Ya lepas dari perusahaan-perusahaan itu, tapi kerjasama dalam hal ini entah nanti syukur ya yang lain ini menjadi penting, menjadi sangat penting, dan itulah yang akan membuat satu desain dalam waktu itu menjadi sustain. Jadi Anda sebagai seorang arsitek nanti tidak hanya mendesain fisiknya, tapi jangan lupa aktivitasnya juga harus Anda pikirkan, karena aktivitas ini sangat penting dan ini harus ada kerjasama, harus ada yang lain dan sebagainya supaya aktivitas itu bisa berlangsung terus dan bisa menghidupi fisiknya dan bisa menjadi satu kesatuan dan desainnya itu menjadi sustain. Next. Kelihatannya habis ya. Kelihatannya udah habis ini. Ya, kelihatannya udah habis ini. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ini udah jam 7, jam 5 lebih 6 menit. Siapa yang belum presensi? Ada presensi. Ya. Halo, Mbak siapa ya? Ada yang mau ditanyakan? Boleh satu pertanyaan nggak, Pak? Ya, gimana? Jadi saya mau bertanya ini, Pak. Tadi kan Bapak membahas tentang bambu yang digunakan bangunan sebagai khas dari Indonesia kan. Dan Ya. Bapak tadi juga membahas tentang merawat dan melindungi dari bangunan tersebut. Nah, sedangkan yang saya tanyakan ini bagaimana caranya untuk merawat dan melindungi sedangkan bambu akan mengalami pengeroposan dan kerusakan karena termakan zaman, Pak, tentunya. Dan apalagi jika terdapat bangunan pada tepian
tepian air, otomatis kan bambunya akan cepat terjadi pengeroposan. Bukankah itu malah merugikan, Pak? Yeah. Seperti itu, Jadi Pak. gini, pada waktu jadi gini, jangan lupa bahwa yang inilah yang perlu untuk diketahui, bahwa bambu itu bisa berumur ratusan tahun. Kalau cara memprosesnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah tentang yang perlakuannya terhadap bambu tersebut. Jadi bukan bambu itu juga melalui suatu proses. Kita harus tahu jenis-jenis bambu, kemudian bagaimana memperlakukan bambu, kemudian bagaimana mengawetkannya, prosesnya, bagaimana, dan itu ternyata apa? Dan ternyata itu bisa ratusan tahun. Dan itu di sisi mana? Misalnya kan bisa juga bambu, jembatan bambu itu juga bisa bertahan lama. Nah, inilah rahasianya bambu, dan juga yang perlu kita ketahui bagaimana proses pengawetan bambu tersebut. Ya, inilah yang kami kemarin ketemu dengan Ketua Asosiasi Bambu Indonesia, itu menceritakan banyak hal. Disinilah rahasianya, sehingga kekhawatiran terhadap kerusakan itu bisa diminimalisir. Karena apa? Karena proses pengawetannya, kemudian proses perawatannya dan sebagainya, bagaimana cara menekuk bambu, bagaimana cara melengkungkan bambu dan sebagainya, itu ada satu proses. Bahkan kemarin beliau juga usul bagaimana kalau di arsitektur, kan saya cerita, saya juga dari arsitektur ini bagaimana dibuat satu, kalau perlu didirikan klinik arsitektur, misalnya di UMS ya, dengan spesialisasi salah satunya adalah bambu. Karena bambu ini sangat luar biasa, bahan bangunan yang kalau itu proses perawatannya bagus, proses penebangannya sesuai dengan kaidah-kaidah pengawetannya, itu sangat awet. Dan itu saya alami sendiri. Saya punya bangunan di Jogja, rumah itu juga atap-atapnya itu kerangkanya, reng-rengnya juga dari bambu, dan itu sudah lebih dari 70 tahun, 50 tahun, 60 tahun juga masih bertahan. Bisa menjawab nggak nih? Itu nanti kita pada suatu saat kalau memungkinkan perlu mendatangkan ahli bambu, khususnya pakarnya, untuk bisa berdiskusi. Bisa, Dek? Kira-kira gimana jawaban saya? Bisa dipahami, Pak. Nah, Begitu. ya, itu tergantung nanti bagaimana proses pengawetan, proses pemberlakuan, pemeliharaan, dan sebagainya. Dan ternyata setelah kita semakin tahu tentang bambu itu luar biasa. Jadi mungkin ada yang tanya yang lain? Gimana, koordinator? Atau mungkin cukup? Di siapa ya? Di Apriliana? Halo? Iya, halo Pak. Nah, gimana? Mungkin sudah cukup, atau kalau nggak ada yang tanya bisa saya tutup, atau masih ada yang tanyakan? Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, Pak. Mungkin bisa dicukupkan saja. Cukupan ya. Oke. Jadi jangan lupa presensinya ya. Jadi saya pikir untuk hari ini kalau sudah tidak ada yang perlu didiskusikan, kami cukupkan. Karena kebetulan waktunya juga sudah jam 5 lebih hampir 10 menit, 5:07. Jadi insya Allah bisa dipahami ya. Kalau ada kurang lebih ya kami juga mohon maaf.
Mungkin kalau sudah ada yang tidak ada yang didiskusikan, kita akhiri kuliah untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama. Jangan lupa Terima kasih, presentasinya Pak. ya. Oke.